Lanjut ke soal nomor 2 dan 3, yaitu PT Bayatur ini bergerak di bidang jasa transportasi alat berat. Maka tabel datanya sebagai berikut. Dari Cilegon, Tangerang, Bekasi, dan permintaannya bisa kita lihat. Kemudian di sini kita akan menggunakan metode FAM di dalam mencari total biaya transportasinya. Nah, oleh karena itu mari kita simak jawabannya sebagai berikut. Jadi soal nomor 2 ini jawabannya adalah mencari nilai terkecil sebagaimana yang saya sudah buatkan secara sederhana ini ya. Jadi di sini garis vertikal ini dari 10.000, 12.000, 11.000 mana yang terkecilnya. Bisa kita lihat 10.000 dan 11.000. Maka antara 10.000 dan 11.000 ini berapa selisihnya? Maka diketahui selisihnya adalah 1.000. Begitu juga selanjutnya ya, begitu cara menghitungnya. Apabila sudah terpenuhi maka tinggal kita silang ya. Silang dan disilang begitu. Sama juga halnya ke bawah. Lalu bisa kita lihat selisih antara nilai terkecil garis vertikal ini ya, kita tulis di sini 4.000 karena di sini yang terkecil yaitu 14.000 dan 10.000, tulis 4.000 ya. Begitu juga seterusnya ya sampai dia terpenuhi ya. Apabila sudah terpenuhi maka bisa kita silang ya. Silang ya, silang ya. Oke, sampai dia terpenuhi gitu ya. Apabila ini sudah selesai maka kita tinggal menghitung biaya total transportasinya ya. Bisa kita lihat dari kolom pertama itu ya, antara Cilegon dan Semarang yaitu 300 dalam kurung 10.000 ditambah 350 ya dalam kurung 11.000 dari sini ya, 50 dalam kurung 15.000 dari sini ya, 100 dalam kurung 13.500 dari sini, 200 dalam kurung 14.500 dari sini ya. Setelah itu tinggal kita kalikan saja 300 dikali 10.000, 350 dikali 11.000, 50 dikali 15.000, 100 dikali 13.500, 200 dikali 14.000. Kalau sudah, nanti hasilnya kita jumlahkan saja. 3.000 ditambah 3.850.000 ditambah 750.000 ditambah 135.000 ditambah 2.800.000 rupiah. Hasilnya adalah 11.750.000 rupiah. Begitu perhitungannya dari metode FAM, yaitu menghitung angka terkecil dari garis vertikal dan horizontal antara permintaan dan kapasitas sampai dia terpenuhinya gitu kan ya. Jadi hasilnya 11.750.000 rupiah. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu warung Nuno ini ya berlokasi di Ciceri, Serang, terkenal akan kelezatan baksonya. Saat ini warung Nuno ada 4 pekerja, 4 jenis pekerjaan berbeda dan dengan permintaan gaji yang juga berbeda. Berikut data gaji masing-masing pekerja tiap bulannya, yaitu terdiri dari 4 orang pekerja, Sangsaka, Reja, Mahfudi, dan Amri.
ya. Masing-masing gajinya berbeda-beda. Nah, berdasarkan data di atas ini ya, maka kita diminta membantu Nuno selaku manajer menentukan penugasan yang paling tepat guna ya di dalam mencapai biaya terendah dan berapa besar total biaya tersebut. Nah, mari kita simak jawabannya berikut ini. Jadi untuk soal nomor 3, langkah yang pertama adalah membuat kolom yang tidak jauh berbeda seperti soal ya, yaitu seperti ini, kolom bergaris. Nah, setelah sudah membuatnya, maka kita lihat ya dari setiap pekerja dan jenis pekerjaannya, angka mana dia di angka yang paling terkecil untuk kita minimasi. Apa di koki, untuk sang saka, pelayanan, atau di kasir, atau di pencuci piring. Maka dapat kita lihat angka terkecilnya adalah di kasir ya. Kemudian reja ya, di mana angka terkecilnya ya, di koki, di pelayanan, di kasir, apa pencuci piring? Ternyata ada di kasir. Kita lingkari. Mahfudi juga sama ini. Di mana Mahfudai ini angka terkecilnya apa di koki, pelayanan, kasir, atau cuci piring? Ternyata sama. Si Mahfudai ini angka terkecilnya di kasir. Kemudian Amri ada di koki 800, di pelayanan 860, di kasir 750, dan di pencuci piring 850.000. Di mana angka terkecilnya yaitu ada di kasir juga. Setelah mengetahui angka terkecil ini ya, berarti sudah diminimasi, maka otomatis kita buatkan lagi kolomnya kurang lebih seperti ini. Berarti di kasir ini kita tulis 0 untuk sang saka, untuk reja juga sama 0, untuk mahfudai juga sama 0, untuk amri juga 0 ya. Nah, untuk minimasinya, maka dari angka terkecil ini tadi ya, untuk sang saka menjadi pengurang di bagian pekerjaan yang lain ya. Misalnya saja di kolom koki 840 dikurangi 740.000, maka hasilnya di kolom koki ini adalah 100.000. Oke. Nah, begitu juga di kolom pelayanan ya, kita backup ke data lagi. 840.000 dikurangi 740.000, hasilnya 100.000, sama berarti itu. Nah, untuk pencuci piring berapa nilainya? Tinggal kita kurangkan saja. 830.000 rupiah dikurangi 740.000 rupiah sama dengan 90.000 rupiah. 90.000 rupiah. Nah, dari sini sudah dapat dimengerti kan? Oleh karena itu, sama cara penghitungannya akan kita isi saja secara cepat. Nah,
Setelah selesai, maka kita mencari angka-angka atau nilai-nilai terkecil dari setiap pekerjaan ya. Pertama di kolom koki berapa angka terkecilnya, 50, kita lingkari. Kemudian di pelayanan berapa angka terkecilnya, 70. Ada di punya Mahfudai, ini otomatis semua kita lingkari saja. Nah, untuk pencuci piring berapa angka terkecilnya, yaitu 50, ada di kolom reja ya. Nah, setelah itu angka terkecil ini akan menjadi pengurang di antara angka-angka atau nilai-nilai yang lain ya. Mari kita hitung. Setelah kita ketahui angkanya seperti ini, nah dari kolom koki ini ya sudah diketahui angka terkecil 50.000 ini menjadi pengurang di antara kolom setiap pekerja ya. Seperti contoh berikut ini ya, misalkan kita ingin mengetahui pekerjaan koki sang saka, berarti kita tinggal hitung 100.000 dikurangi 50.000 berarti nilainya 50.000. Kemudian reja 110.000 dikurangi 50.000 berarti 60.000. Kemudian Mahfudai 100.000 dikurangi 50.000 berarti 50.000. Dan Amri 50.000 dikurangi 50.000 berarti kita tulis 0. Begitu juga di pelayanan, kasir dan pencuci piring, cara menghitungnya sama seperti ini ya. Biar kita percepat saja. Kemudian langkah selanjutnya ya, kita buat lagi kolom seperti ini ya, untuk kita bikin garis ya, mencari angka terkecil ya ataupun 0 ya. Kita garis saja seperti ini ya. Kemudian kita cari di setiap kolom vertikal ya, horizontal ya, mana yang ada nolnya karena angka terkecilnya 0 ya. Kita lihat di kolom reja, kita garis karena ada 0 di kolom pencuci piring. Kemudian di kolom Mahfudai ada 0 di pekerjaan pelayanan ya, kita coret. Kemudian di pekerja Amri juga ada 0 di bagian koki, kita garis ya, untuk mengetahui apakah sudah optimal atau belum ya. Nah, kalau melihat dari jumlah garisnya ini sudah optimal karena terdapat 4 garis ya, dan di sini juga terdapat 4 pekerja dan 4 jenis pekerjaan. Langkah selanjutnya adalah langkah terakhir untuk menganalisis pekerjaan ini yang kita harus lakukan adalah mengalokasi para pekerja ini, yaitu kita melihat angka 0 terkecil ya sebagai bentuk kecocokan dari jenis pekerjaan setiap para pekerja. Kita lihat dari kolom sang saka ya, kita cari berapa atau di mana cocoknya dia ditempatkan. Kita bisa melihat dari angka 0-nya terletak di mana, yaitu di kasir. Berarti kita tulis saja untuk sang saka, kita delegasikan sebagai seorang kasir. Kemudian untuk reja ya, kita lihat reja ini kolom 0-nya ada di mana. Yang pertama di kasir, kemudian ada di pencuci piring.
Dan untuk mahfudai dia kolom nolnya ada di pelayanan, dan juga kolom 6 terdapat di kasir ya. Dan untuk amri dia kolom nolnya ada di koki dan juga ada di kasir. Karena tidak boleh ada satu pekerjaan dilakukan oleh 2 orang atau lebih, maka untuk mengoptimalkannya mari kita coret pekerjaan yang sama ya. Kasir pencuci piring Reja ini, sementara kasir sudah ada di Sangsaka, kita coret yang kasir. Kemudian mahfudai pelayanan dan kasir tadi sudah ada di Sangsaka, kita coret yang kasir. Amri koki kasir, nah, kasir juga sudah ada tadi ya, kita coret saja. Nah, jadi untuk sampai sini ketahuan mereka ini Sangsaka, Reja, Mahfudi, Amri dia cocok pada bagian-bagian yang tidak sama dengan pekerja lainnya. Sangsaka di kasir, Reja di pencuci piring, Mahfudai di pelayanan, Amri dia cocok di koki ya. Maka kita akan kembali pada soal ya, untuk mengetahui biayanya gaji yang dikeluarkan untuk masing-masing para pekerja ya. Tapi sebentar saya mencari dulu soalnya, tidak ketemu, karena itu tutup aja. Baik, dilanjut ya. Jadi bisa kita lihat untuk Sangsaka kasir berapa, kasir 740.000, kita tulis di sini 740.000. Untuk Reja dia sebagai pencuci piring 820.000. Dan untuk Mahfudai dia sebagai pelayan ya, pelayan itu di sini 830.000. Dan terakhir untuk Amri dia sebagai koki, berarti gajinya 800.000. Nah, berarti gaji yang paling besar itu dia adalah si Mahfudai. Dan kita jumlah saja berapa total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ini ya. 740, 820, 830 dan 800, yaitu 3.190.000 rupiah. Demikian untuk soal dan jawaban dari nomor 3 UTS. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya terima kasih, sampai jumpa.